Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadaya. Selamat datang di kanal ini. Di video sebelumnya sudah saya ulas tentang hal yang mendasar berkaitan dengan materi paragraf. Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi gagasan utamanya. Simak terus ya. Baik adik-adik, sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa paragraf yang baik itu mengandung satu topik. Selanjutnya, topik paragraf itu sering disebut pikiran utama, pokok pikiran, gagasan pokok, ide utama, topik utama, isi paragraf, atau mungkin masih ada istilah lain yang semakna. Intinya, sebuah paragraf mengandung sesuatu yang dituliskan. Selanjutnya, letak pikiran utama dalam paragraf itu dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, terdapat di bagian awal atau istilahnya deduktif. Kedua, di bagian akhir, istilahnya induktif. Ketiga, di awal dan di akhir, istilahnya deduktif induktif. Atau kadang juga disebut paragraf campuran. Ketiga jenis paragraf ini selalu terdapat pada soal bahasa Indonesia, baik itu dalam soal penilaian harian, penilaian tengah semester, maupun penilaian akhir semester. Bahkan pada saat ujian nasional masih diadakan, di setiap tahun pelajaran pun soal tentang paragraf ini tidak pernah nihil sekalipun. Dan perlu diketahui, pada umumnya pikiran utama itu selalu terletak pada kalimat utama atau istilahnya deduktif. Berikutnya, jenis-jenis paragraf tersebut akan saya ulas satu persatu. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf ini ditulis dengan memosisikan gagasan utamanya pada kalimat pertamanya. Artinya, terletak di awal paragraf. Kemudian diikuti beberapa kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Gagasan utama tersirat atau terkandung pada kalimat utama dengan ciri berupa pernyataan yang bersifat umum. Gagasan utama dikembangkan lebih lanjut ke dalam beberapa kalimat penjelas, disertai fakta, bukti, atau contoh pendukung dan lain sebagainya yang ditulis untuk menjelaskan pikiran utamanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan cuplikan paragraf berikut ini. Pencemaran udara dari pabrik baja itu tidak hanya terjadi pada tahun ini. Sejak beberapa tahun yang lalu, pencemaran itu sudah meresahkan warga. Sudah banyak pihak yang mengingatkan agar keberadaan pabrik baja itu jangan sampai mencemari lingkungan sehingga membahayakan penduduk sekitar. Namun, permasalahan ini tak kunjung tuntas dan mendapatkan solusi. Keluhan warga masih terus muncul dengan tuntutan yang sama, yaitu lingkungan menjadi sehat dan nyaman. Cuplikan paragraf ini merupakan jenis paragraf deduktif. Kenapa bisa begitu? Bagaimana cara menentukannya? Nah, jika sudah dibaca dan dicermati, tentu adik-adik dapat menentukan berapa banyak kalimat dalam paragraf tersebut. Untuk menentukan banyaknya kalimat, yakni dengan cara melihat tanda baca titik pada tiap ujung kalimatnya, di mana satu kalimat itu berisi beberapa kata yang terangkai sehingga membentuk sebuah kalimat yang diakhiri dengan tanda baca titik. Jadi, paragraf di atas terdapat berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5 kalimat. Lanjut ya. Untuk menentukan jenis paragraf, kita harus mengetahui letak pikiran utamanya atau ide pokoknya. Cara menentukan pikiran utama dalam paragraf yaitu dengan membandingkan kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Tetapi sebelum kita bandingkan setiap kalimat pada paragraf tadi,
Saya rasa perlu diketahui dulu ciri-ciri pikiran utama dan kalimat penjelas. Berikut adalah ciri-ciri pikiran utama dalam paragraf. Yang pertama, memberitahu pembaca tentang apa yang dituliskan dalam paragraf itu. Yang kedua, memberi arah atau pengendali terhadap permasalahan yang akan dituliskan. Yang ketiga, menjadi sandaran bagi kalimat-kalimat lain dalam paragraf itu, atau menjadi titik tolak dari kalimat penjelas. Ketiga hal ini adalah ciri-ciri pikiran utama dalam paragraf. Nah, selanjutnya, ciri kalimat penjelas itu adalah yang pertama, sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, arti kalimatnya baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf atau alinea. Yang ketiga, penulisannya sering memerlukan bantuan kata hubung atau konjungsi antar kalimat. Yang keempat, terdapat kata ganti tunjuk ataupun kata ganti orang. Kata ganti tunjuk misalnya ini, itu, yakni, yaitu. Kemudian kata ganti orang misalnya dia, ia, mereka, atau kelitiknya. Yang terakhir, ciri-ciri kalimat penjelas yaitu isinya berupa rincian, keterangan, contoh, atau data lain yang bersifat mendukung pikiran utama. Oke, setelah kita memahami ciri-ciri pikiran utama dan kalimat penjelas tersebut, saya jamin adik-adik akan mudah untuk menentukan jenis paragrafnya apa, tentu juga dengan ide pokok atau pikiran utamanya itu apa. Kembali ke cuplikan paragraf tadi, saya ingatkan lagi bahwa untuk menentukan jenis paragraf, kita harus mengetahui letak pikiran utamanya. Cara menentukan pikiran utama dalam paragraf yaitu dengan membandingkan kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Setelah kita baca, dalam paragraf tersebut terdiri dari 5 kalimat kan? Nah, selanjutnya sudah bisa langsung kita bandingkan setiap kalimatnya dengan memperhatikan ciri-ciri pikiran utama dan kalimat penjelas tadi. Kita lihat kalimat yang pertama. Pencemaran udara dari pabrik baja itu tidak hanya terjadi pada tahun ini. Pada kalimat pertama ini berisikan tentang pemberitahuan tentang apa yang ditulis pada paragraf itu. Kemudian kalimat yang kedua, sejak beberapa tahun yang lalu, pencemaran itu sudah meresahkan warga. Pada kalimat yang kedua ini terdapat kata ganti tunjuk itu, yang berarti merujuk kepada kalimat yang pertama tadi. Kemudian kalimat yang ketiga, sudah banyak pihak yang mengingatkan agar keberadaan pabrik baja itu jangan sampai mencemari lingkungan sehingga membahayakan penduduk sekitar. Sama dengan paragraf yang kedua, terdapat kata ganti tunjuk itu dan merujuk kepada kalimat yang pertama. Lalu kita lihat kalimat yang keempat. Namun, permasalahan ini tak kunjung tuntas dan mendapatkan solusi. Ini juga merupakan kalimat pendukung dari kalimat yang sebelumnya. Pada kalimat yang keempat ini, terdapat konjungsi namun. Kemudian terdapat kata ganti tunjuk ini. Dan yang terakhir kita lihat kalimat yang kelima. Keluhan warga masih terus muncul dengan tuntutan yang sama, yaitu lingkungan menjadi sehat dan nyaman. Kalimat ini jelas terlihat tidak dapat berdiri sendiri. Kenapa demikian? Karena sama halnya dengan kalimat nomor 2, 3, dan juga 4. Isinya berupa kalimat yang bersifat mendukung pikiran utama. Terlihat juga pada kata keluhan warga. Artinya kita akan tahu apa yang dikeluhkan warga itu
dari pikiran utamanya. Nah, sampai sini terlihat bahwa kalimat nomor 2 sampai dengan 5 isinya berupa kalimat penjelas, bukan? Kemudian untuk membuktikan bahwa kalimat pertama adalah pikiran utamanya, coba saja bayangkan, seumpama kita hanya membaca paragraf tersebut tanpa ada kalimat yang pertama. Tentu kita tidak tahu apa makna yang tersirat pada kata itu di dalam kalimat nomor 2 dan 3. Kita tidak akan tahu makna yang tersirat pada kata ini yang terdapat pada kalimat nomor 4. Dan kita tidak tahu apa yang dikeluhkan warga pada kalimat yang kelima. Artinya, pikiran utamanya terletak pada kalimat pertama paragraf tersebut. Kalimat pertama memberitahu apa yang akan disampaikan ke si pembaca, memberi arah terhadap permasalahan yang akan dituliskan, dapat berdiri sendiri, dan menjadi sandaran bagi kalimat kedua, 3, 4, dan juga 5 dalam paragraf itu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalimat kedua sampai dengan 5 itu merupakan kalimat penjelas dan kalimat pertama merupakan ide pokok atau pikiran utamanya. Dengan demikian, karena paragraf ini letak pikiran utamanya terdapat pada kalimat pertama atau di awal paragraf, maka jenis paragraf ini adalah paragraf deduktif. Kita lanjut ke jenis paragraf yang kedua, yaitu paragraf induktif. Paragraf ini ditulis dengan cara menuliskan kalimat-kalimat penjelasnya di awal paragraf, lalu diakhiri dengan kesimpulan yang berisi gagasan utamanya di bagian akhir. Untuk lebih jelasnya, perhatikan cuplikan paragraf berikut ini. Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 6,7% dari luas Indonesia saat ini dihuni oleh 60% penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk di Jawa kurang lebih 900 orang per kilometer persegi. Di wilayah Semarang mencapai 1.832 orang per kilometer persegi. Kepadatan penduduk ini sangat luar biasa bedanya dengan wilayah Indonesia lainnya. Di Papua kepadatannya hanya 4 orang per kilometer persegi. Bahkan di Kabupaten Merauke yang luasnya hampir sama dengan Pulau Jawa dan penduduknya hanya 270.000 orang itu, kepadatannya hanya 2 orang per kilometer persegi. Karena itu, siapapun tidak akan ragu-ragu mengatakan bahwa penyebaran penduduk Indonesia tidak merata. Nah, cuplikan paragraf ini merupakan jenis paragraf induktif. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Bagaimana cara menentukannya? Sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk menentukan jenis paragraf, kita harus mengetahui letak pikiran utamanya. Kemudian, cara untuk menentukan pikiran utama dalam paragraf yaitu dengan membandingkan kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Coba deh cermati. Dalam paragraf tersebut terdiri dari berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 kalimat. Kita lihat kalimat yang pertama pada paragraf ini. Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 6,7% dari luas Indonesia saat ini dihuni oleh 60% penduduk Indonesia. Pada kalimat nomor pertama ini berisikan data empiris berupa fakta, bukti atau alasan sebagai penjelas. Kemudian kalimat nomor kedua, kepadatan penduduk di Jawa kurang lebih 900 orang per kilometer persegi. Sama dengan kalimat nomor pertama, yakni berupa data empiris atau fakta atau bukti atau alasan sebagai penjelas. Kemudian kalimat nomor 3, di wilayah Semarang mencapai 1.832 orang per kilometer persegi. Sama ya dengan kalimat sebelumnya. Kemudian kalimat yang keempat, kepadatan penduduk ini sangat luar biasa bedanya dengan wilayah Indonesia lainnya. Ini juga kalimat pendukung atau kalimat penjelas dari kalimat sebelumnya.
Lalu kita lanjut ke kalimat yang kelima. Di Papua kepadatannya hanya 4 orang per kilometer persegi. Sama ya, ini juga berisi fakta atau data empiris atau bukti atau alasan sebagai penjelas. Kemudian kalimat nomor 6. Bahkan di Kabupaten Merauke yang luasnya hampir sama dengan Pulau Jawa dan penduduknya hanya 270.000 orang itu, kepadatannya hanya 2 orang per kilometer persegi. Ini juga sama dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Berisikan data empiris berupa fakta, bukti, atau alasan sebagai penjelas. Kita lihat selanjutnya yang terakhir, kalimat yang ke-7. Karena itu, siapapun tidak akan ragu-ragu mengatakan bahwa penyebaran penduduk Indonesia tidak merata. Nah, pada kalimat nomor 7 ini dapat kita katakan sebagai kesimpulan. Kalimatnya padat dan jelas, kemudian memuat inti dari pembahasan dari kalimat-kalimat sebelumnya, agar orang lain lebih memahami apa yang disampaikan. Dari sini dapat dikatakan bahwa kalimat ini berisi gagasan utama. Dengan demikian, karena paragraf ini letak pikiran utamanya terdapat pada kalimat terakhir atau di akhir paragraf, maka jenis paragraf ini adalah paragraf induktif. Oke, kita lanjut. Jenis paragraf ketiga yang selalu terdapat pada soal bahasa Indonesia yaitu paragraf campuran atau paragraf deduktif-induktif. Paragraf ini ditulis dengan memosisikan gagasan utama pada kalimat utama yang berada di awal paragraf, kemudian diikuti beberapa kalimat penjelas. Kemudian gagasan utama yang terdapat di awal paragraf ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Lebih jelasnya, perhatikan cuplikan paragraf berikut. Mulai sekarang kita harus membiasakan hidup bersih. Kita buang sampah di tempatnya. Jangan sampai ada sampah tercecer di sembarang tempat. Sebab selain mengesankan jorok dan menimbulkan bau busuk, sampah juga menjadi sarang penyakit. Berbagai bibit penyakit yang berkembang biak di dalam sampah itu mengancam kesehatan kita. Semakin banyak sampah di sekitar kita, semakin besar pula ancaman itu. Sebaliknya, semakin bersih lingkungan kita, semakin besar pula harapan kita untuk hidup sehat. Karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Ini adalah paragraf campuran atau deduktif-induktif. Pertanyaannya lagi, kenapa bisa begitu? Bagaimana cara menentukannya? Dan saya ingatkan kembali bahwa untuk menentukan jenis paragraf, kita harus mengetahui letak pikiran utamanya. Nah, kemudian cara untuk menentukan pikiran utama dalam paragraf yaitu dengan membandingkan kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Mari kita cermati kembali paragraf tadi. Dalam paragraf ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalimat. Iya, terdiri dari 8 kalimat. Selanjutnya, sudah bisa langsung kita bandingkan setiap kalimatnya dengan memperhatikan ciri-ciri pikiran utama dan kalimat penjelas yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kalimat yang pertama, mulai sekarang kita harus membiasakan hidup bersih. Nah, dari kalimat pertama ini, kita dapat mengetahui tentang apa yang ditulis pada paragraf itu. Kemudian, kalimat yang kedua, kita buang sampah di tempatnya. Terdapat kata ganti orang dan menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk membiasakan hidup bersih, yaitu buang sampah pada tempatnya. Kemudian kalimat yang ketiga, jangan sampai ada sampah tercecer di sembarang tempat. Ini juga merupakan kalimat pendukung dari kalimat sebelumnya. Lalu kita lanjut ke kalimat nomor 4.
Sebab selain mengesankan jorok dan menimbulkan bau busuk, sampah juga menjadi sarang penyakit. Di sini terdapat konjungsi dan berupa kalimat pendukung kata sebab ini ya. Lalu kalimat nomor 5. Berbagai bibit penyakit yang berkembang biak di dalam sampah itu mengancam kesehatan kita. Terdapat kata ganti tunjuk itu yang merujuk kepada pikiran utama. Kemudian kalimat selanjutnya yang ke-6, semakin banyak sampah di sekitar kita, semakin besar pula ancaman itu. Sama, terdapat kata ganti tunjuk itu. Bahkan terdapat kata ganti orang. Dan semuanya merujuk kepada pikiran utama. Lalu kalimat nomor 7. Sebaliknya, semakin bersih lingkungan kita, semakin besar pula harapan kita untuk hidup sehat. Sama dengan kalimat sebelumnya. Terdapat konjungsi dan juga berupa kalimat pendukung. Dan merujuk kepada pikiran utama. Yang terakhir, kita lihat kalimatnya. Karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Terlihat jelas kan? Terdapat penegasan kembali gagasan utama yang terdapat pada kalimat utama. Nah, dengan begitu, karena paragraf ini letak pikiran utamanya terdapat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir, maka jenis paragraf ini disebut dengan paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Nah, baik adik-adik, selesai sampai sini ulasan materi tentang jenis-jenis paragraf. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Di video selanjutnya kita akan berlatih soal, mengerjakan latihan-latihan soal yang bertopik tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas dengan cepat dan tepat. Demikian, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.